Halo semua, di sini saya akan memperlihatkan hasil kerja tugas proyek saya mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rowan Fitri Olivia Siahaan, NIM 3213122020. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Antropologi Sambuk 2021 Universitas Negeri Medan. Seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa macam aliran filsafat. Namun di sini saya akan menjelaskan salah satu tentang aliran filsafat, yaitu aliran filsafat perennialisme. Apa saja sih yang terdapat dari aliran filsafat ini? Mari kita perhatikan dalam video selanjutnya. Untuk mengetahui aliran filsafat ini, sebelumnya marilah kita melihat apa sih pengertian dari aliran filsafat ini. Aliran filsafat perennialisme merupakan aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Secara bahasa, perennialisme berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari aliran filsafat perennialisme dan prinsip dalam pembelajarannya, untuk memperkuat pemahaman kita tentang aliran perennialisme ini, marilah kita melihat tokoh-tokoh aliran dalam perennialisme. Setelah kita mengetahui pengertian dari aliran filsafat ini, selanjutnya kita akan mengetahui tentang prinsip dalam pembelajaran. Apa sih prinsip dalam pembelajaran di dalam aliran ini? Yang pertama, adanya kebenaran yang memiliki sifat universal atau umum. Yang kedua, di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam karya agung. Yang ketiga, harus melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Dan yang terakhir, mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Dan tokoh aliran perennialisme yang pertama yaitu Robert Maynard Hopkins yang lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1899 dan meninggal pada tanggal 14 Mei tahun 1977. Ia berpendapat bahwa dalam pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan harmoni manusia. Dan ia berpendapat juga tujuan pendidikan yaitu mengembangkan akal pikir dan mengembangkan daya intelektual dan harus menekankan pendidikan bersifat universal dan rasional. Dan tokoh yang kedua yaitu Mortimer J. Adler yang lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1902 dan meninggal pada tanggal 28 Juni 2001. Ia berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan hakikat yang akan sepanjang sejarahnya. Dan tokoh yang ketiga ada Plato yang berpendapat bahwa pendidikan adalah membina yang sadar dalam melaksanakan aspek kehidupan. Pendidikan yang ideal harus didasarkan pada faham, kemauan, dan akal. Selanjutnya, ada ciri-ciri aliran perennialisme. Yang pertama, perennialisme ini bersifat regresif di mana perennialisme ini kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang berjiwa pendidikan di waktu abad pertengahan atau pada masa Yunani. Yang kedua, ada perennialisme berpendapat bahwa setiap realitas itu memiliki sebuah tujuan. Dan ciri-ciri yang ketiga, perennialisme berpendapat bahwa belajar bertujuan untuk melatih kedisiplinan suatu mental. Yang terakhir, perennialisme berpendapat bahwa suatu kenyataan yang tinggi itu berada di balik suatu alam yang penuh dengan kedamaian serta presidental. Baik, saya telah menjelaskan mengenai aliran filsafat perennialisme ini. Dan jika ada salah-salah kata dalam pemaparan materi saya mohon maaf. Dan semoga penjelasan saya mengenai materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang aliran filsafat ini. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah menonton video saya.